Informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji, Saudara. Menteri Agama sekaligus Amirul Hajj Yakut Khalil Qomas meninjau kesiapan fasilitas haji di Arafah. Tinjauan tersebut untuk memastikan fasilitas sudah sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak kerjasama. Peninjauan fasilitas haji di Arafah dilakukan 3 hari menjelang keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah pada 14 Juni mendatang. Menteri Agama mengecek langsung seluruh fasilitas, mulai dari tenda, toilet, kamar mandi, air keran, dapur, dan bahan makanan. Gus Yakut mengimbau kepada jemaah haji untuk membawa alat pelindung diri seperti masker, spray atau alat penyemprot air, dan payung karena suhu udara yang panas. Layanan haji nanti beberapa hari ke depan ini di Armusna berjalan dengan baik dan lancar. Segala upaya sudah kita lakukan, kita juga sudah cek semua fasilitas di Arafah, dan faktanya memang banyak. Ya banyak, semua kita cek, nggak ada yang tidak kita cek tadi. Mulai toilet kita cek, ruangan kita cek, AC kita cek, tempat di bawah alas juga kita cek, semua dapur kita cek, storage kita cek, semua kita cek. Dan saya kira ya kita bismillah. Saat pengecekan sektor pelayanan catering jemaah haji Indonesia, tim pengawas haji DPR RI menemukan sejumlah merek asal Indonesia dibajak negara lain untuk mengakali aturan perihal bahan baku untuk catering jemaah haji asal Indonesia. Sejumlah merek bahan baku seperti beras dan tepung ternyata diproduksi negara lain, padahal DPR sudah memutuskan bahan baku catering harus menggunakan produk Indonesia. Pelanggaran ini untuk mengakali aturan terkait penyediaan bahan baku untuk catering jemaah haji Indonesia. Wakil Ketua Komisi 8 Warwan Dasopang menilai ini merupakan kealpaan Menteri Perdagangan. Baik dari pengolahan, tempat produksi, mengantar, kami kira tidak ada persoalan. Persoalan kemudian adalah bahan baku yang kita sebutkan berasal dari Nusantara itu belum terpenuhi. Masih diekspor dari berbagai negara yang bukan Indonesia. Problem berikutnya adalah karena sudah membuat keputusan ketentuan harus bahan baku Nusantara, maka pihak lain mencaplok merek Nusantara. Saya kira ini kealpaan atau ketidakmampuan Menteri Perdagangan atau memang sengaja dibiarkan. Kelompok terbang atau kloter terakhir jemaah haji embarkasi Aceh sudah berangkat ke Tanah Suci. Dengan demikian seluruh jemaah haji Indonesia dari Aceh sudah tiba di Mekah. Tahun ini seluruh jemaah haji asal Aceh berangkat dengan selamat. Tidak ada jemaah yang melakukan penundaan atau batal berangkat. Meskipun didominasi oleh jemaah lansia, semangat berhaji tahun ini lebih besar. Apalagi adanya penambahan kuota untuk Provinsi Aceh. Saat ini ada 12 kloter jemaah haji dari 23 kabupaten kota di Aceh telah sampai di Tanah Suci. Insya Allah ini yang kloter terakhir, mudah-mudahan semua bisa terbang. Jadi Aceh terbang seluruhnya, artinya 100% dari kota yang diberikan nasional. Mudah-mudahan. Kalau 390 besok pagi terbang lengkap, berarti kuota yang diberikan untuk Aceh bisa 100% terpenuhi. Sementara itu sebanyak 333 calon haji dan petugas haji dari embarkasi Surabaya sudah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Ini merupakan kloter terakhir menutup fase layanan keberangkatan jemaah haji dari Indonesia selama di Tanah Suci Mekah. Mereka akan tinggal di hotel kawasan Misfalah, Sektor 9. Hari ini ya, Selasa 11 Juni, dengan kedatangan kloter SUB 106 ini merupakan berakhirnya pelayanan kedatangan ya gelombang 2 di Bandara Jeddah, dan artinya juga jamaah Indonesia sudah masuk seluruhnya ke Arab Saudi. Tentunya untuk perjalanan kedatangan jamaah mulai dari gelombang 1 dan gelombang 2 ini ya pada prinsipnya berjalan dengan baik ya, alhamdulillah lancar. Semua juga antar stakeholder sudah bekerja sama dengan baik. Dari dalam negeri, Saudara,
Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi di sentra penjualan hewan kurban terbesar di Solo, Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun ini. Penyebabnya adalah maraknya penyakit ternak sehingga penjual tidak mau mengambil risiko dengan menjual banyak hewan kurban. Penurunan penjualan sapi kurban pada Idul Adha kali ini terlihat di sentra penjualan hewan ternak di Mojosongi, Solo, Jawa Tengah. Namun penurunan penjualan ini bukan dikarenakan tidak laku, tapi karena maraknya penyakit hewan seperti LSD, penyakit mulut dan kuku. Hal ini pun membuat penjual tidak mau mengambil risiko, tidak menjual banyak hewan kurban dan menghindari membeli sapi dari wilayah endemik. Selain itu, para penjual hewan kurban juga lebih selektif dalam mencari hewan kurban untuk dijual kembali. Salah satunya adalah yang sudah lolos dari tes kesehatan. Karena langka itu yang kena penyakit sehingga kami mengurangi jumlahnya kami jual. Tapi sekarang ini sampai hari ini ada 103 sapi yang sudah terbeli. Ya. Tapi yang di sini hanya 56, nanti yang lainnya akan kami kirim ke tempat pembelian. Ya. Jadi penurunan tadi faktornya karena apa? Karena ada penyakit tadi, karena yang kemarin ada kena PMK itu, sehingga meskipun sembuh beratnya itu turun, sehingga tidak bisa kami jual ke tempat pembelian. Nah karena itu untuk menghindari agar tidak terkena penyakit lagi, kami kurangi jumlahnya. Sementara itu di Sumeneb, Jawa Timur untuk memastikan kesehatan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Sumeneb gencar melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, baik kambing maupun sapi di sejumlah lapak penjual hewan kurban di wilayah Sumeneb. Salah satu lapak penjual hewan yang menjadi fokus pemeriksaan kesehatan adalah di Jalan Lontar, Desa Pangarangan, Sumeneb, Jawa Timur. Satu persatu, petugas dari Dinas Peternakan memeriksa puluhan kambing dan sapi yang dijual untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Sementara itu, hasil dari pemeriksaan kesehatan hewan di sejumlah lapak penjualan, petugas tidak menemukan satupun hewan kurban yang terindikasi terserang penyakit. Dari hasil pemantauan kami di beberapa lapak, alhamdulillah tidak ditemukan yang hewan yang sakit, baik itu pada kambing atau sapi. Kalau kambing ini kan rentan PMK sama sapi. Alhamdulillah nggak ada, sapi juga nggak ada yang kena LSD atau laka-laka, semuanya kondisinya sehat. Saudara, jelang puncak ibadah haji, para pendamping haji melakukan survei lokasi pelemparan jumrah. Ini dilakukan untuk mengetahui rute mana yang harus dilalui jemaah agar tidak terjebak kepadatan manusia. Lalu seperti apa survei yang dilakukan? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Yasir Nenek Ama dan Pradaris Lesmana dari lokasi pelemparan jumrah. Saudara, di belakang saya ini adalah salah satu lokasi lempar jumroh, yaitu Jumroh Aqobah. Kondisi saat ini memang masih sepi. Namun nanti pada tanggal 10 Zulhijjah di sini akan dipadati oleh lautan jamaah haji yang mengikuti rangkaian ibadah haji, yaitu salah satunya adalah melempar jumroh. Ada 3 lempar jumroh yang dilakukan, ada Ula, Wusta, dan juga Aqobah. Saat ini saya bersama dengan tim penyelenggara khusus Haji Patuna ini tengah melakukan survei. Survei ini penting sehingga pada saat jemaah haji melakukan pelemparan jumroh sudah tahu rute mana yang harus dilewati, kemudian rute mana yang harus dihindari sehingga tidak terjebak dalam kepadatan manusia yang berimbas pada kondisi fisik jemaah yang terganggu dan juga lamanya proses dari pelemparan jumroh ini. Kita ketahui lokasi pelemparan jumroh ini ada 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini harus dipilah ataupun diperhatikan betul kondisi saat pelemparan jumroh itu seperti apa, sehingga bisa ditentukan area mana ataupun rute mana yang dilalui untuk melempar jumroh. Alurnya ataupun proses pelemparan jumroh ini akan dimulai dari mengambil ataupun memilih kerikil yang akan digunakan untuk lempar jumroh. Ini biasanya dipilih ataupun diambil pada saat bermalam di Musdalifah. Kemudian setelah melakukan lempar jumroh, jemaah haji akan mabit di Mina. Kita semua berharap nanti proses penyelenggaraan ibadah haji pada puncak haji ini semua bisa berjalan dengan lancar dan semua jemaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur. Yasir Nenek Ama, Pradaris Lesmana, Mina, Arab Saudi.